Halo Kanevelas, hari ini kita akan bersama menghadiri acara diskusi dan juga paparan laporan situasi media pekan gender di 5 negara Asia, tepatnya ada di LSPR Jakarta. Acara ini merupakan kolaborasi antara Public Media Alliance, UNESCO, Aware Singapura, dan Konde.co. Acara diskusi dipaparkan oleh beberapa narasumber seperti Lestari Nurhayati, Nani Afrida, Citra Diah Prastuti, Nini Rahayu, dan Lufiana Arianti. Sekarang kita hidup di ruang digital juga yang rentannya tuh 2 kali lipat gitu dari dunia langsung. Bagaimana representasi gender sebetulnya ditampilkan di media? Istilah ibuisme itu masih sangat menguat di Indonesia. Artinya perempuan digambarkan hanya dari sisi satu profil, yaitu dia sebagai ibu. Bukan sebagai misalnya dia profesional, dia bisa mandiri, dia bisa melakukan ekonomi secara kuat, itu jarang digambarkan. Nah ini yang berbahaya. Jadi media itu kemudian memberi pengaruh yang sangat besar, yang mungkin tidak kita rasakan, tapi itu ternyata ada. Nah dari hasil sini maka banyak sekali perusahaan media belum punya SOP ini. Sementara itu jadi kebutuhan. Media bisa mengadaptasi sesuai kondisi perusahaan masing-masing. Karena ada perusahaan media yang besar yang punya banyak struktur organisasi cukup lengkap, tapi ada juga yang kecil. Bagaimana kemudian supaya semua organisasi media itu punya regulasi itu. Jurnalis itu bekerja kadang-kadang 24 jam ya, dan kita berharap ruang aman juga bukan hanya untuk jurnalis laki-laki. Laporan riset menunjukkan bahwa jurnalis perempuan masih kerap menjadi korban kekerasan gender berbasis media, sehingga diperlukan pemahaman berperspektif gender yang baik bagi ekosistem media maupun masyarakat umum. Di pinggir jalan raya dia lagi naik motor, tiba-tiba ada orang di samping dia melakukan kekerasan seksual, nggak bisa dicegah karena objek hukumnya nggak jelas, dia lapor polisi juga nggak jelas siapa yang dikejar. Itu paling banyak. Kekerasan seksual ternyata menjadi topik berita yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Media masih sering mencampurkan antara fakta dan opini, mengungkap identitas korban, termasuk mengungkap identitas pelaku anak. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini, mengungkap identitas pelaku itu tidak selalu menjadi baik untuk korban. Karena ketika pelaku identitasnya disebut dalam pemberitaan, sementara korban belum siap disebut identitasnya, maka dia menjadi pintu masuk pertama kali untuk menelusuri siapa korbannya. Misalnya kata kunci yang kita gunakan yang menstereotype posisi perempuan, janda, kata-kata mbak, melayani, pelanggan, gampangan, seksi, kebaya merah. Sebenarnya di Indonesia dan di Asia ya, karena ini penelitiannya di Asia kan, kita akan melihat ini udah ada kolaborasi atau belum, udah ada konsolidasi atau belum. Karena tadi temuannya Mbak Nuri itu kan rekomendasinya adalah kolaborasi, mengadakan training, terus apa lagi, mengubah kebijakan bersama dengan Dewan Pers di masing-masing negara gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu kolaborasi itu nggak cukup, mestinya konsolidasi. Dipimpin oleh orang yang nggak tepat, itu kadang-kadang tidak terkonsolidasi. Diskusi diakhiri dengan tanya jawab dan penyajian simpulan materi oleh moderator acara. Kondevelas juga dapat mengakses laporan riset dengan membuka laman website Public Media Alliance atau menonton kembali paparan hasil riset melalui YouTube Konde Institute.